Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin pada ribut ya, karena bahas VGA dari Esurik. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga pendapat masing-masing. Yang penting jangan pada berantem. Mending demo PPN 12%. Nah kali ini saya bakal coba salah satu VGA yang boleh dibilang paling rekomendasi. Dalam artian nggak butuh power pin tambahan dan pakai GPU yang lebih baik dari yang kemarin. Begitupun juga teknologi yang dibusungnya. Maaf, diusungnya maksudnya. Oke, mari kita lihat kemampuan VGA 1 ini. Tapi bantu channel ini lebih baik lagi dengan cara pencet tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Berkali-kali juga nggak apa-apa, isi sih kelasnya. Kalau yang sebelumnya saya menganjurkan 2 GPU yang wajib dibeli untuk rentang harga baru di bawah 1 juta rupiah. Nah kalau sekarang ada tambahan lagi nih. Apalagi kalau bukan Furrion RX 560 4GB DDR5 128 bit. Harga barunya hanya Rp985.000 nih. Dengan garansi resmi AGS hingga 2 tahun. Wih, mirip-mirip ya sama si Getek untuk harganya. Atau saudara mudanya yaitu RX 550. Untuk dusnya sendiri keren sih ya, dengan kombinasi warna hitam dan merah. Menyala bosku. Dan jelas banget distributornya AGS. Endorse bos. Kagak sih, AGS nggak pernah kirim barang. Untuk speknya bisa dilihat di bagian belakang dusnya. Berikut juga rekomendasi sistem buat dipasang VGA 1 ini. Dalam paket penjualan ada unit VGA, buku garansi, dan buku manual. Tapi ini nggak ada proteksi sama sekali di dalam VGA-nya ya. Nggak ada busa gitu. Ya biar VGA-nya nggak kepontang-panting saat dalam pengiriman. Atau cuma punya saya doang nih yang nggak dikasih proteksi. Oh ya, ini dapat satu kartu garansi dari Furrion. Kemudian satu buku panduan instalasi. Dan beginilah unit VGA-nya. Warnanya khas banget VGA Kirihori nih. Nggak RX 550, GTX 750 Ti. Ini pada mirip-mirip semua nih. Cuma beda di jenis GPU-nya doang. Dan ini pakai fan ukurannya lumayan gede ya. Mungkin ukuran 90 mili kali ya. Terus di bagian covernya ini berbahan hard plastik sama dikasih list merah nih. Kemudian heatsinknya juga cukup tebal dan bisa dilihat juga nggak ada power pin tambahan di VGA 1 ini. Pas buat Kirihori. Di bagian display output, asiknya VGA ini udah ada satu kali DisplayPort, satu kali HDMI, dan satu kali DVI. Di bagian belakang VGA ini polosan dan board VGA ini juga tergolong pendek nih, jadi aman buat dipakai di casing manapun. Sebelum tes performanya, saya kasih lihat dulu screenshot dari GPU-Z. Kebaca di sini jenis GPU-nya dengan kode name Baffin ya, pakai VRAM 4GB DDR5 merek Micron. Dan kalau ditelusuri ke sungai, enggak dong, ngapain? Mau ngintip, maksudnya ke internet ya. RX 560 versi ini atau Baffin ini merupakan versi sunat dari RX 560 yang sesungguhnya. Jadi jumlah stream prosesornya ini nggak sama dengan RX 560. Bahkan spek RX 560 punya Furrion ini sama persis dengan RX 460 ya. Atau bisa dibilang RX 560 Furrion ini sama dengan RX 560D ya. Dan sayangnya RX 560D kemampuannya masih di bawah RX 460. Aduh, ternyata versi sunatan massal nih. Tapi tenang ya, tetap aja kemampuan gaming keseluruhannya masih lebih baik dibandingkan RX 550, GT 1030 atau bahkan Nvidia GTX 750 Ti. Gak percaya? Ya liatin aja deh hasil kemampuan gamingnya. Biar nggak pada tanya, spek PC yang saya pakai masih spek yang lama. Mau upgrade juga belum ada dananya. Jadi ya pakai spek ini aja dulu. Ya pakai Intel Core i5 generasi 13, RAM 32GB DDR5, SSD NVMe 30 buat Windows 11, dan pakai SSD SATA buat game, sama juga gamenya taruh di harddisk. Drivernya pakai versi paling baru dari AMD ya. Kebetulan VGA ini masih disupport sama AMD. Walaupun kabarnya bakal di stop juga. Aduh AMD, cepet banget sih ambil keputusan. Aduh, lanjut kita edit tipis-tipis dulu nih di Adobe Premiere 2024. Dan ini video hasil rekaman handphone di dua resolusi ya, 4K dan 1080p. Durasinya 1 menit 30 detik. Untuk render video 4K ternyata butuh waktu yang cukup lama nih, tapi nggak nyampe 1 tahun. Kurang lebih 4 menit buat ngerender video singkat ini.
kalah jauh ya kalau dibandingkan Nvidia GTX 750 Ti. Sedangkan di 1080p, nah ini masih cukup oke nih. Waktu yang dibutuhkan hanya 1 menit 13 detik. So mending render di 1080p aja ya, biar nggak kering kelamaan duduk di depan PC. Sama halnya dengan Nvidia GTX 750 Ti, Vega ini nggak bisa benchmark Blender Open Data. Jadi langsung aja deh ke Cinebench R15 dengan hasil yang lebih baik dari GTX 750 Ti, yaitu 168,84 fps. Dan silakan kalian lihat hasil 3D Mark dari RX 560 4GB DDR5 besutan Fusion ini. PES 2025, FIFA 24, Forza 5, Need for Speed Heat, dan Unbound. Di game PES 2025, biar kata lebih baik dari dua rivalnya, tetap aja main di settingan low resolusi 1080p dan frame rate-nya cukup stabil di angka 60 fps. Lanjut game FIFA 24 nih, lagi-lagi main aman di settingan low resolusi 1080p. Hasilnya masih cukup oke dan cukup lancar nih dengan frame rate di kisaran 50-an fps. Ya kalau mau lebih enak lagi, saran saya di 900p aja ya. Kemudian game Forza Horizon 5 nih dengan settingan low dapat frame rate di angka 44 fps. Kalau dipaksa medium, ya masih oke juga sih ya, di angka 35 fps. Tapi sempat drop di bawah 30 fps waktu saya tes di medium ini. Kemudian game Need for Speed Heat ini masih oke dimainkan di resolusi 1080p settingan low dengan frame rate di kisaran 30 hingga 40-an fps. Terakhir Need for Speed Unbound yang settingannya sama macam si GTX 750 Ti ya, resolusi 1080p, dynamic resolution scale-nya on, dan frame rate yang didapat di kisaran 30 hingga 40-an fps. Ayo, kira-kira mendingan ini atau GTX 750 Ti? Assassin's Creed Valhalla, Mirage, Far Cry 6, Guardian Galaxy, Watch Dogs Legion, Wukong, dan GTA 5. Untuk game AC Valhalla maupun Mirage, saran saya main di resolusi 900p ya, settingan low. Nah, dua game ini pun nggak bisa dimainkan di GTX 750 Ti. Di Valhalla dapat frame rate di angka 40 fps. Sayangnya untuk minimumnya itu kurang baik ya. Begitupun juga hasil yang didapat di AC Mirage ya, hasilnya pas-pasan juga di angka 30-an fps. Ya namanya juga game baru di Vega lawas, ngarep apa coba. Di Far Cry 6, FSR on 1080p settingan low masih cukup oke nih dengan frame rate di angka 40-an fps. Lanjut game Guardian Galaxy nih, biar dapat frame rate yang stabil atau balance, main aja di resolusi 900p settingan low. Dan untuk Watch Dogs Legion, nah ini ngalah aja deh, jangan dipaksa ya. Di sini baiknya main di resolusi 720p settingan low. Frame rate yang didapat di angka 40-an fps, yang minimumnya rada hancur. Kemudian game Sun Gokong, tapi nggak pakai 4K ya. Nah di game ini sama aja sama WD Legion, paling oke di resolusi 720p. Super resolution samplingnya pakai TSR dan hasil frame rate-nya bisa dibilang balance ya. Dan untuk GTA 5 masih oke juga di settingan high, dengan yang lainnya itu nggak bisa dipaksa ya. Bisa dilihat sendiri frame rate yang dihasilkan di video. God of War, God of War Ragnarok, Ghost of Tsushima, Marvel Rival, Resident Evil 4 Remake, The Last of Us, dan Horizon Forbidden West. Game ini hampir semuanya nggak bisa running di GTX 750 Ti. Cuma Resident Evil doang yang masih bisa jalan. Sisanya ya cuma nontonin si RX ini doang. Nah untuk God of War sendiri tetap aman main di halaman rumah tetangga. Di 1080p. Settingan low dengan FSR-nya on. Frame rate yang didapat di angka 30 hingga 40-an fps. Begitupun juga God of War Ragnarok nih, dengan frame rate yang kurang lebih sama ya.
Terus Ghost of Tsushima ini masih oke juga di 1080p, settingan low, FSR-nya quality nih, dan frame gain-nya on ya, dengan frame rate di angka 30 hingga 40 fps. Lanjut Marvel Rival nih yang tergolong game baru. Ini main aman aja nih, FSR sama frame gen-nya itu on ya. Kemudian settingan low dengan frame rate yang bisa dibilang pas-pasan juga nih, ya di angka 30 fps. Ya lumayan sih ya, bisa icip-icip game satu ini. Kalau mau fps lebih baik lagi ya tinggal turunkan resolusinya. Di Resident Evil 4 Remake resolusi 900p, settingan prioritas performance dapat frame rate di kisaran 30-40 fps. Kemudian game The Last of Us sudah pakai resolusi 900p, FSR balance, set low masih kurang memuaskan. Ya baiknya main di resolusi 720p aja deh. Begitupun juga game Horizon Forbidden West nih. Biarpun bisa dimainkan settingan rendah resolusi 720p, hasilnya kurang memuaskan. Alah, memuaskan maksudnya. Ini yang bikin skrip siapa sih ya? Apex Legends, Counter-Strike 2, Delta Force, Dota 2, PUBG, dan Valorant. Di resolusi 1080p, set low game Apex Legends masih dapat frame rate cukup baik di angka 40 hingga 60 fps. Jangan dipaksa ultra ya, jangan deh ya, bakal ngos-ngosan. By the way ini running di DirectX 12 ya. Kemudian Counter-Strike 2 nih, masih oke juga di settingan low resolusi 1080p, karena bisa tembus di atas 100 fps lebih. Tapi kebanyakan sih di bawah 100 fps ya. Terus di Delta Force 2 settingan low, FSR on, resolusi 1080p, dapat frame rate cukup baik di angka 40 hingga 60 fps. Sama halnya game tua yaitu Dota 2 nih, mirip-mirip fps yang didapat di settingan ultra ya. Kalau settingan low ya bisa tembus di atas 100 fps lebih. Lawong game ini CPU bond. Kemudian game PUBG kalau settingan ultra, waduh parah banget frame rate yang didapat ya. Paling enak sih di settingan very low, resolusi 1080p. Dan terakhir game Valorant nih yang dapat frame rate bisa di atas 100 fps lebih dengan settingan high. Ya walaupun kadang drop juga di bawah 100 fps. Tapi jelasnya ini lebih baik performanya dibandingkan Nvidia GTX 750 Ti. Genshin, Honkai, dan Wuthering Waves. Untuk game Genshin, settingan terbaik kalau menurut saya itu di settingan low resolusi 1080p. Frame rate yang didapat jauh lebih baik dibandingkan medium. Nah untuk game Honkai, sejatinya sih masih cukup oke di settingan medium, walaupun tetap aja kalau mau lebih nyaman di settingan low. Ya namanya juga Vega kelas ginian, jangan dipaksa, kasihan. Terakhir game Wuthering Waves nih, untuk settingan performance-nya parah banget. Paling mending ya di ultra performance ya. Dan ini yang paling oke sih untuk VGA 1 ini. Sekarang kita lihat suhu yang dihasilkan VGA RX 560 besutan Freon. Bisa dilihat di GPU Z kalau suhu yang dihasilkan tergolong adem nih, biar kata pakai single fan. Kemudian sedotan daya listriknya cuma di angka 54 watt. Ya lagi-lagi saya nggak sempet coba atau kasih lihat sedotan daya PC keseluruhan pakai VGA 1 ini. Ya dikarenakan kondisinya kurang memadai ya. So dari uji coba gaming secara nggak langsung, biarpun ini versi sunat, jelas lebih baik dari AMD Radeon RX 550, Nvidia GT 1030 maupun Nvidia GTX 750 Ti. Tapi ada satu hal yang yang berasa kurang dari VGA 1 ini, yaitu sebagian game yang direkod atau direkam pakai VGA ini ada yang hasilnya patah-patah ya, alias nggak mulus. Terus kalau buat editing video juga, ini jelas lebih baik Nvidia GTX 750 Ti. Dan ini pun nggak bisa dipungkiri ya, ternyata masih lebih baik Nvidia GTX 750 Ti ya dibandingkan RX 560 di sebagian game. Nah gimana nih menurut kalian pribadi yang udah coba Freon tipe ini, monggo dikomentari. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA RX 560 besutan Freon ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih sudah mampir DMK Channel.